Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak dalam materi IPA kelas 7 SMP tentang zat dan perubahannya di part yang kedua ya. Nah, di part yang kedua ini kita akan belajar salah satunya yaitu tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa sih perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Nah, ada 3 poin penting terkait dengan perbedaan antara perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika itu materi sebelum dan sesudah perubahannya adalah sama. Sedangkan perubahan kimia, materi sebelum dan sesudah perubahannya berbeda. Untuk perubahan fisika, dia dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan reversible. Sedangkan perubahan kimia, perubahannya tidak dapat kembali ke bentuk semula atau disebut dengan irreversible. Nah, untuk contoh dari perubahan fisika itu sendiri yaitu seperti misalnya, es dapat meleleh menjadi air jika diletakkan di suhu yang lebih tinggi. Dan air tersebut dapat membeku menjadi es lagi jika ditempatkan ke dalam freezer. Nah, ini membuktikan kalau misalnya perubahan fisika itu dia dapat kembali ke bentuk semula setelah terjadinya perubahan. Sementara untuk contoh di perubahan kimia seperti beras dapat berubah menjadi nasi, namun nasi tidak dapat kembali lagi bentuknya menjadi beras. Nah, ini menandakan kalau untuk perubahan kimia itu tidak akan dapat kembali ke bentuknya yang semula. Seperti itu ya adik-adik. Selanjutnya, kita akan belajar tentang reaksi kimia. Pada saat perubahan kimia terjadi, maka terjadi pula reaksi kimia. Reaksi kimia itu terdiri dari prereaksi, reaksi sebelum terjadinya perubahan, dan kemudian dia menghasilkan suatu produk atau bentuknya dia setelah terjadinya perubahan. Adapun tanda-tanda terjadinya suatu reaksi kimia ada 4, yaitu yang pertama adanya perubahan warna, yang kedua terbentuk gas, yang ketiga terbentuk endapan, dan yang keempat ada perubahan energi. Selanjutnya, kita belajar terkait kerapatan atau massa jenis suatu zat. Apa sih maksudnya kerapatan atau massa jenis suatu zat? Nah, massa jenis suatu zat itu seberapa rapat partikel-partikel dalam suatu benda. Di part yang pertama, kita belajar terkait dengan kerapatan dari partikel-partikel yaitu partikel zat, partikel cair, dan partikel gas. Semakin tinggi massa jenis suatu benda, maka semakin berat benda tersebut dalam volume yang sama karena massanya lebih padat. Contohnya, coba bayangkan, pada volume yang sama, mengapa kaki kita akan terasa lebih sakit ketika dijatuhi batu bata daripada air? Nah, ternyata hal ini dikarenakan partikel pada zat padat lebih banyak, lebih rapat dibandingkan dengan partikel pada zat cair dalam volume yang sama. Dari sini kita tahu ya alasannya kenapa kaki kita akan terasa lebih sakit ketika dijatuhi batu bata daripada air. Kemudian massa jenis suatu zat itu bisa ditentukan besarnya dari rumus Rho sama dengan M/V. Rho itu adalah massa jenis dengan satuan bakunya adalah kilogram per meter kubik. M adalah massa, satuan bakunya adalah kilogram, dan V adalah volume dengan satuan bakunya adalah meter kubik. Untuk lebih memahami terkait dengan cara menghitung massa jenis suatu benda, kakak berikan suatu contoh soal seperti berikut. Misalnya, tentukan massa jenis dari objek berikut ini jika diketahui massanya adalah 120 gram. Kita bisa lihat objeknya itu berbentuk balok dengan panjangnya 6 cm, lebarnya 4 cm, dan tingginya 5 cm. Selanjutnya, mari kita selesaikan soal berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu, massa atau M sama dengan 120 gram. Volume bisa kita cari dari rumus volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus. Panjangnya adalah 6 cm, dikali lebarnya adalah 4 cm, dikali tingginya adalah 5 cm. Sehingga hasilnya adalah 120 cm kubik untuk volumenya. Kemudian kita masukkan ke rumus massa jenis zatnya ya, yaitu Rho. Rho sama dengan M/V.
Kita masukkan berarti Rho sama dengan 120 gram per 120 cm kubik. Sehingga didapatkan Rho sama dengan 1 gram per cm kubik. Untuk satuan dari massa jenisnya, tentunya kita mengikuti satuan dari soal yang ada. Karena di soal satuannya adalah gram dan cm kubik, maka massa jenis zatnya juga satuannya berbentuk gram per cm kubik. Nah, dari sini semoga adik-adik paham ya terkait dengan cara menentukan massa jenis suatu zat. Kemudian kita beralih ke pengukuran volume dari benda yang tidak beraturan. Kalau untuk volume benda yang beraturan, kita bisa cari rumusnya seperti kubus, balok, prisma, tabung, kerucut, dan lain sebagainya. Namun bagaimana dengan volume dari benda yang tidak beraturan seperti batu, seperti benda-benda yang tidak beraturan yang lainnya yang tidak ada bentuknya. Nah, ternyata dalam menentukan volume dari benda yang tidak beraturan itu bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan gelas berpancur atau bisa langsung menggunakan gelas ukur. Seperti pada gambar, yang A adalah bentuk dari gelas berpancur, di mana di dalam gelas itu diisikan air terlebih dahulu sampai batas dari pancurannya. Kemudian kita masukkan suatu benda yang kita ingin ukur volumenya menggunakan tali. Seperti contohnya ini batu ya, batu diberikan tali, dimasukkan, kemudian air akan mengalir dari gelas yang berpancur tadi ke dalam pipa. Nah, nantinya kita bisa mengukur seberapa volume air yang keluar dari gelas yang berpancur tadi. Sementara untuk yang B, kita bisa menggunakan gelas ukur. Kita ukur terlebih dahulu, kita masukkan air terlebih dahulu ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan benda yang tidak beraturan tadi. Nah, kita lihat berapa selisih antara volume setelah benda tidak beraturan itu masuk dengan sebelum volume dari air yang dimasukkan tanpa benda tersebut. Oke, semoga adik-adik paham ya sampai sini. Kemudian kita belajar mengenai mengapung dan tenggelam. Nah, kenapa sih ada benda yang ketika diletakkan ke dalam air atau cairan tertentu itu dia akan mengapung ataupun tenggelam? Itu dikarenakan apa? Nah, ternyata hal itu dikarenakan dari massa jenis suatu benda itu tersendiri dan massa jenis dari cairannya. Massa jenis suatu benda akan mempengaruhi posisinya ketika dimasukkan ke dalam suatu cairan. Hal ini menimbulkan benda tersebut bisa mengapung, melayang, ataupun tenggelam. Kita perhatikan contoh berikut ini. Kita lihat dari yang sebelah kiri ada kayu. Dia posisinya dalam keadaan mengapung. Ketika suatu benda itu mengapung, maka sudah bisa dipastikan bahwa massa jenis dari suatu benda itu kurang dari massa jenis cairan itu. Kemudian untuk benda yang melayang, contohnya seperti telur, berarti massa jenis bendanya itu sama dengan massa jenis cairannya. Kemudian untuk benda yang tenggelam seperti logam, berarti massa jenis bendanya lebih dari massa jenis cairannya. Nah, seperti itu ya adik-adik. Jadi, posisi dari suatu benda di dalam suatu cairan itu ditentukan oleh massa jenis benda tersebut dan massa jenis cairannya. Karena cairan itu tidak hanya berupa air, bisa minyak, bisa yang lain-lain sebagainya, di massa jenis cairan tidak terpaku pada massa jenis air saja ya. Seperti itu adik-adik. Demikian kita belajar terkait dengan zat dan perubahannya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.